Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian dengan pembahasan yang kedua tentang deret homolog dari senyawa alkana, alkena, alkuna. Yang dimaksud dengan deret homolog untuk senyawa alkana, alkena, alkuna adalah seperti ini ya. Bisa kalian lihat di tabel. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Alkena CnH2n dan alkuna CnH2n-2. Seperti yang disampaikan di awal, bahwa alkana bisa dibentuk oleh C berjumlah 1, yaitu CH4. Namanya adalah metana. Kemudian C2H6 namanya adalah etana, C3H8 namanya adalah propana, dan seterusnya sampai dengan C10H22 namanya adalah dekana. Perhatikan bahwa senyawa alkana dalam deret homolognya itu mempunyai nama yang berakhiran ana dari mulai C1 hingga C10. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Sampai dengan C10 saja. C11 dan seterusnya tidak dibahas dalam pembahasan kali ini. Untuk alkena dengan rumus umum CnH2n di awal disebutkan tidak mungkin alkena hanya mempunyai satu C. Artinya C paling sedikit untuk senyawa alkena itu berjumlah 2. Bagaimana namanya? Ternyata hanya berubah akhirannya saja dibandingkan dengan alkana. Untuk C2H6 pada alkana namanya adalah etana, maka untuk alkena yaitu C2H4 namanya adalah etena. Hanya akhirannya dari ana berubah menjadi ena. Dan seterusnya berarti C3H6 namanya propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Sekali lagi bahwa akhiran ana pada alkana berubah menjadi akhiran ena pada alkena untuk C yang sesuai tentu saja. Demikian juga untuk alkuna dengan rumus umum CnH2n-2, C berjumlah 1 sangatlah tidak mungkin, maka C paling sedikit pada alkuna yaitu berjumlah 2. Dan rumusnya adalah C2H2 sesuai dengan rumus umumnya nih, CnH2n-2. Namanya untuk C2H2, nama alkana akhirannya diganti una. C2H6 etana, C2H4 untuk alkena etena, C2H2 untuk alkuna adalah etuna, dan seterusnya propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Jadi dengan demikian kalian tinggal menghafal saja nama depannya atau awalannya dari mulai C1 hingga C10 untuk alkana. Sedangkan untuk alkena dan alkuna tinggal mengganti urutan atau mengganti akhirannya dari ana menjadi ena untuk alkena, dari ana menjadi una untuk alkuna. Itu yang dimaksud dengan deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Berikutnya, selain ketiga deret homolog tersebut, ada juga yang harus kalian pahami tentang alkil atau cabang. Nanti ke depan akan kalian pelajari apa yang dimaksud dengan cabang. Nama cabang adalah alkil. Dari alkana menjadi alkil. Rumusnya CnH2n plus 1. Berarti berkurang 1 dibandingkan rumus alkana. Nama daripada alkil untuk C berjumlah 1, akhiran ana pada alkana diganti oleh akhiran il. Sehingga CH4 namanya adalah metana. Untuk alkil CH3 namanya adalah metil. Dan seterusnya, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Untuk cabang atau alkil ini biasanya hanya sampai kepada C4.
H9 yaitu butil. Untuk C5 dan seterusnya itu jarang ada pembahasan di pembelajaran hidrokarbon di kelas 11 SMA. Ya, jadi sekali lagi itulah yang dimaksud dengan deret homolog, alkana, alkena, alkuna. Sekalian juga harus kalian pahami tentang adanya penamaan untuk cabang atau alkil.